berkenaan. Tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan Laut Sulawesi, tapi Sulawesi kan juga di Indonesia. Dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel abdi, balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah guys, akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini guys. Apakah benar guys Indonesia baru aja taruh rudal Khan di dekat Ambalat guys? Apakah itu benar atau ini adalah fakta hoax guys? Coba kalian komen di ruang kolom komentar di bawah. Dan ini bukan main-main kalau ini betul-betul terjadi guys, dan jaraknya memang begitu dekat dengan Sabah kan. Malaysia kaget banget nih dengan hal yang satu ini, dan PM Anwar sampai berkomentar kayak gini lah. Dan kita akan sama-sama nonton lah guys, apa isi daripada kandungan yang satu ini. Apa yang saya tahu daripada riset saya, rudal Khan ini adalah satu alutsista baru yang berteknologi tinggi, buatan Turki, dan ini ditempatkan sangat berhampiran dengan Sabah guys. Apakah tempat saya akan diserang guys? Apakah Sabah akan diserang? Coba kalian komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun, pastikan kawan-kawan nonton video ini sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah faham. Dan ojo lali guys di subscribe channelku, terus like, komen, dan share video ini. Aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang saya mau review guys. Tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton video ini. 1, 2. Jadi rudal Indonesia memesan rudal dari Turki bernama Rudal Khan. Itu ternyata sudah sampai di Kalimantan Timur. Nah, rudal ini tuh disebut bisa menghancurkan target sejauh 280 km. Rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turki ini dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur. Nah, Indonesia ini telah memesan rudal balistik Khan Roketsan dari Turki. Ini diketahui sudah sejak tahun 2022 lalu. Dari 2022 rudal balistik ini merupakan senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, ataupun udara, termasuk dari kendaraan peluncur. Nah, sistem rudal Khan sendiri disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 km. Nah, sistem rudal taktis yang diidentifikasi sebagai ITBM 600 ini terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18 Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Nah, menariknya jarak antara markas Yonarmet 18 Burit Kang Tenggarong dengan wilayah Malaysia ini cukup dekat. Ya, cukup dekat. Misalnya dengan Tawau, Sabah yang hanya sekitar 300 hingga 350 km. Masih menurut Defense Blog, kali pertama dilaporkan oleh platform pertahanan Sahabat Kris yang menerbitkan gambar-gambar dari sistem senjata tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait, baik Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan mengenai rudal balistik Indonesia ini. Namun bagi Indonesia, kehadiran rudal balistik perdana ini mencerminkan adanya upaya modernisasi yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan jarak jauh dan juga meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman regional dengan cepat. Nah, Indonesia saat ini juga menjadi operator asing pertama rudal Khan. Penempatan rudal balistik Khan di Kalimantan disorot media asing dan menyebutnya sebagai lokasi strategis. Indonesia telah resmi mengoperasikan sistem rudal balistik Khan yang dibuat oleh Turki. Pemilikan Indonesia ini membuatnya menjadi negara pertama di kawasan tersebut yang memiliki senjata tersebut. Menurut Army Recognition, pada 5 Agustus 2025, dalam artikel berjudul Indonesia memperoleh kemampuan serangan taktis untuk pertama kalinya dengan kedatangan sistem balistik Khan Turki. Kedatangan sistem rudal balistik Khan di Indonesia menandai perkembangan penting dalam postur pencegahan strategis negara ini. Oke guys, sebentar guys. Jadi tegang di perbatasan, rudal balistik Khan buatan Turki yang dimiliki Indonesia ini dikabarkan ditempatkan dekat dengan Ambalat guys.
ini di dekat dengan Sabah juga lah. Jadi langkah ini langsung bikin Malaysia kaget guys, memicu reaksi banyak pihak, dan ini jadi sorotan dunia guys. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ini untuk perlindungan jangka panjang ataupun bagaimana? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun, rudal Khan ini punya daya jangkau hingga 280 km guys. Satu jarak yang cukup jauh. Dengan kecepatan supersonik cukup untuk mengunci target di wilayah-wilayah yang ditujukan itulah. Jadi apakah ini signal kekuatan Indonesia di Laut Sulawesi guys? Jadi ini saya rasa untuk kasih tahu negara-negara lain bahwa Indonesia itu siap sedia guys, sudah siap sedia kalau ada apa-apa. Sebab ada rudal nih guys, gila bahaya ini. Jadi kita sambung lagi nonton. Seperti ibu memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Jadi jaga. Di rudal Indonesia memesan rudal dari Turki bernama Rudal Khan, itu ternyata sudah sampai di Kalimantan Timur. Nah, rudal ini tuh disebut bisa menghancurkan target sejauh 280 km. Rudal balistik yang Indonesia pesan dari Turki ini dilaporkan sudah mendarat dan terpasang di Kalimantan Timur. Nah, Indonesia ini telah memesan rudal balistik Khan Roketsan dari Turki ini diketahui sudah sejak tahun 2022 lalu. Rudal balistik ini merupakan senjata penghancur jarak jauh yang dapat ditembakkan dari darat, laut, ataupun udara, termasuk dari kendaraan peluncur. Nah, sistem rudal Khan sendiri disebut-sebut mampu menghancurkan berbagai target di permukaan dalam jarak sejauh 280 km. Nah, sistem rudal taktis yang diidentifikasi sebagai ITBM 600 ini terlihat di markas Batalion Artileri Medan ke-18, Yonarmet 18 Buritkang Tenggarong pada 1 Agustus 2025. Nah, menariknya, jarak antara markas Yonarmet 18 Buritkang Tenggarong dengan wilayah Malaysia ini cukup dekat, misalnya dengan Tawau, Sabah yang hanya sekitar 300 hingga 350 km. Masih menurut Defense Block, kali pertama dilaporkan oleh platform pertahanan Sahabat Kris yang menerbitkan gambar-gambar dari sistem senjata tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait, baik Mabes TNI maupun Kementerian Pertahanan mengenai rudal balistik Indonesia ini. Namun bagi Indonesia, kehadiran rudal balistik perdana ini mencerminkan adanya upaya modernisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan jarak jauh dan juga meningkatkan kemampuannya untuk merespons ancaman regional dengan cepat. Nah, Indonesia saat ini juga menjadi operator asing pertama rudal Khan versi ekspor. Dalam pernyataan publik sebelumnya, pejabat pertahanan Indonesia ini telah mengindikasikan bahwa perluasan kekuatan artileri dan juga rudal negara merupakan prioritas utama bagi Indonesia. Kemampuan untuk melakukan serangan presisi mendalam di dalam dan di luar batas negara Nusantara dipandang sebagai aset strategis, terutama dalam lingkungan keamanan yang dinamis dan juga seringkali tidak dapat diprediksi. Baik, aksian 25 jam ini dimulakan dengan laporan yang baru kami terima. Tiada sebarang setujuan dimuktamadkan antara Malaysia dan Indonesia berhubung kebarangkalian pembangunan bersama antara kedua-dua negara. Perkara itu disahkan Kementerian Luar, Wisma Putra dan memaklumkan sebarang pembangunan bersama masih berada di peringkat perbincangan awal. Dalam kenyataan pada Selasa, Malaysia kekal komited melindungi kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingannya selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Subuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau KUUL 1982. Katanya sebarang perbincangan berhubung perkara-perkara di atas dilaksanakan melalui mekanisme diplomatik berasaskan perundangan dan teknikal yang ditetapkan di bawah kerangka dua hala sedia ada. Kenyataan itu memaklumkan Malaysia turut menolak penggunaan istilah ambalat seperti yang dirujuk oleh Indonesia dan menegaskan kawasan tersebut adalah sebahagian daripada perairan Laut Sulawesi. Wisma Putra juga menegaskan komitmen untuk bekerjasama rapat dengan semua pihak berkepentingan termasuk Kerajaan Sabah bagi memastikan kepentingan negara terus dipelihara. Keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 2002 yang mengesahkan kedaulatan Malaysia ke atas Pulau Sipadan dan Likitan turut mengukuhkan lagi pendirian negara terhadap kawasan maritim berkenaan. Tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia
adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan Laut Sulawesi, tapi Sulawesi kan juga di Indonesia. Dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Lagi menguatkan klaim tanpa mengklaim lah gitu kan guys. Itu kalau menurut pendapat saya lah. Sulawesi kan memang di Indonesia. Aduh, macam mana nih? Jadi guys, kalau sudah begini nih, jelas banget lah pesan Indonesia ini ke dunia guys. Jangan main-main sama kedaulatan Indonesia. Itu kalau menurut pendapat saya lah. Rudal Khan ini buktinya kalau Indonesia siap jaga. Siap jaga perbatasan kanan. Siap jaga perbatasan kapan saja guys. Mantap Indonesia. Apapun sampai di sini dulu video pada kali ini, dan semua itu tadi adalah pendapat pribadi saya, dan kalau ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada yang kalian rasa kurang, coba komen di ruang kolom komentar di bawah dan berikan pendapat kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga terhibur. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang good people. Terima kasih sudah nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Jumpa lagi. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.